Siapa yang nonton video ini yang suka multitasking? Misal, nugas sambil main HP, atau ikut kelas online sambil ngerjain tugas, atau lo nonton 1% ini sambil lo ngerjain yang lain. Nah, sebenarnya kalau ngomongin multitasking, hal ini tuh efektif gak sih? Kita bisa gak sih dibilang produktif kalau misalnya kita ngelakuin yang namanya multitasking? Well, sebagian dari lo mungkin ngejawab, ya efektif aja kok, Van. Atau sebagian dari lo mungkin ngejawab sebaliknya. Kayak, enggak sih, karena ya jadi gak fokus. Nah, kalau misalnya lo bingung, pas banget di video kali ini 1% bakalan ngebahas soal satu hal yang cukup sering kita lakuin atau bahkan ngeganggu kita ketika kita lagi ngerjain sesuatu. Apa itu? Ya itu adalah multitasking ya. Kebetulan kalau ngomongin soal produktivitas sendiri, sebenarnya itu adalah salah satu bab ya yang ada dalam kurikulum 1% gitu. Dan gue bakal ngebahas itu di video ini, so pantengin terus videonya biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Nah, dari tadi kan gue udah ngomong ya tentang multitasking. Tapi sebenarnya apa sih multitasking itu? Multitasking adalah kondisi ketika lo melakukan dua pekerjaan atau lebih secara berbarengan. Nah, ketika lo ngelakuin multitasking, lo bakal mindahin fokus dan perhatian lo dari satu kerjaan ke kerjaan yang lainnya. Dan gak bisa dipungkiri, ya dengan multitasking ini lo bisa nyelesain sesuatu dengan lebih cepat. Kalau dari contoh gue sebelumnya, ya mungkin kerjaan atau tugas lo emang selesai. Tapi apakah ini benar-benar efektif? Nah, berdasarkan penelitian yang gue baca, ternyata multitasking itu nggak seefektif yang lo bayangin. Nyatanya, multitasking itu bisa menurunkan produktivitas lo sebanyak 40%. Karena ketika lo mengubah fokus dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, proses ini tuh makan lebih banyak waktu dibandingkan ketika lo fokus ke satu pekerjaan aja. Kenapa sih ini bisa terjadi? Well, gue coba gambarin ya kerja otak tuh kayak gimana. Jadi, di dalam otak kita tuh ada struktur yang namanya prefrontal cortex. Jadi, prefrontal cortex ini berperan menjalankan fungsi eksekutif. Alias, lo mau merhatiin apa, lo mau meregulasi diri kayak gimana, dan lo nge-planning ke depannya tuh kayak gimana gitu. Prefrontal cortex ini terdiri dari dua sisi, ada kanan, ada kiri. Nah, ketika lo ngelakuin sebuah tugas, hal ini berarti sisi kanan dan sisi kiri ini bekerja bersama-sama dalam satu kesatuan. Sebaliknya, kalau lo ngelakuin lebih dari satu tugas, kedua sisi prefrontal cortex ini terpaksa untuk ngejalanin fungsinya secara mandiri. Hal ini didukung oleh salah satu penelitian yang dilakukan oleh institut yang ada di Paris. Penelitian ini menemukan bahwa otak manusia itu kerjanya terpisah. Jadinya menyebabkan kita mudah lupa terhadap detail informasi dan berpotensi untuk ngelakuin kesalahan 3 kali lebih besar ketika kita lagi ngelakuin multitasking gitu. Nah, sampai di sini beberapa dari lo mungkin ngerasa nggak menemukan kendala ketika lo ngelakuin multitasking. Tapi ya mungkin aja kendala ini memang belum lo temuin. Karena menurut studi yang lain, ya, orang-orang yang pandai ngelakuin multitasking sebenarnya mengalami kesulitan dalam memisahkan informasi yang relevan atau nggak relevan. Dan yang lebih buruk adalah, kejadian ini tuh bisa terjadi ketika orang-orang lagi nggak ngelakuin multitasking gitu. Makanya ketika mereka sedang ngerjain satu tugas, otak mereka tuh jadi kurang efektif dan efisien. Karena memang kayak gitu. Pada akhirnya bukti-bukti yang ada memang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya nggak bisa memecah fokus ke beberapa hal sekaligus. Mungkin kita tuh mikir bahwa kita tuh lagi multitasking, tapi sebenarnya di otak kita tuh kita lagi bolak-balik memfokuskan diri ke hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kira-kira apa yang bisa lo lakuin? Well, jawabannya adalah sesimpel ya berhenti ngelakuin multitasking. Cara paling pertama yang bisa lo lakuin adalah lo bisa mulai nentuin skala prioritas. Dengan lo nentuin skala prioritas, lo secara sadar ataupun gak sadar memfokuskan kembali otak lo buat ngerjain satu tugas aja, berdasarkan mana yang lebih penting dan yang lebih relevan dengan situasi saat ini. Setiap hari, coba list juga hal-hal yang harus lo kerjain. Kalau misalnya lo udah nulis hal-hal apa aja yang perlu lo kerjain, lo bisa mulai tuh untuk nentuin hal-hal apa yang paling urgent dan yang enggak. Kalau lo udah nentuin skala prioritas, lo juga bisa mulai belajar untuk ngatur waktu. Lo bisa mulai dengan set waktu sekitar 20-30 menit buat ngerjain satu hal terlebih dahulu. Kalau lo udah nyelesain 20-30 menit waktu lo bisa ngalihin fokus untuk ngerjain pekerjaan lo yang lain. Nah, terakhir, buat lo yang masih mengalami kesulitan dalam mengatur waktu dan meningkatkan produktivitas, lo bisa ikut webinar yang diadain 1%. Pada dasarnya 1% tuh sadar gitu. Gue juga sadar bahwa banyak dari kita yang masih mengalami kesulitan, terutama dalam hal manajemen waktu. Apalagi manajemen sesuatu bukanlah sesuatu yang kita pelajari gitu kan di sekolah atau di pendidikan formal lainnya. Jadi kayak ya kita selama 17 tahun, mungkin 20 tahun ya kalau lo kuliah, kita tuh nggak pernah belajar kan soal manajemen waktu gitu. Nah, that's why gue sih menyarankan lo untuk ikut webinar 1% kalau lo memang bermasalah dengan manajemen waktu gitu. Karena kita bakal ngadain webinar tentang manajemen waktu supaya lo bisa lebih produktif nih. Yang bakal diadain di hari Minggu tanggal 13 Desember 2020.
Lewat webinar ini lo bisa tahu penyebab dan dampak dari kesulitan lo dalam manajemen waktu. Webinar ini sendiri bakal dibawain sama Kak Syabi sebagai salah satu psikolog 1% dan gue juga ya, Evan. Selain nambah pengetahuan lo juga bakal ngedapetin banyak hal, mulai dari psikotes supaya lo bisa tahu diri lo lebih dalam dan juga worksheet. Nah, supaya lo bisa dapet tugas setelah sesi webinarnya berakhir dan lo bisa praktekin tuh manajemen waktunya kayak gimana gitu ya. Dan kalau misalnya lo masih bingung soal manajemen waktu dan kayak pengen konsul lebih lanjut ke pembicaranya atau ke mentor 1%, tenang aja karena setelah webinar lo bakal di-invite ke grup Telegram di mana lo bisa berdiskusi sama narasumber webinar dan mentor 1% selama 3 hari berturut-turut. Nah, khusus buat lo yang nonton video ini, lo bisa dapat promo early bird sebesar 100.000 untuk satu webinar. Dan kalau misalnya lo mau lebih enak lagi, lebih untung lagi, lo bisa beli paket bundling sama webinar bekerja dengan passion atau uang gitu. Kalau misalnya lo bingung nih, karir ke depan lo tuh kayak gimana? Nah, tinggal nambah 50.000 aja, lo bisa dapat webinar satu lagi. Kalau tertarik untuk ikut webinar ini, silakan langsung aja klik 1%.net ya. Atau lo bisa klik link yang udah gue taruh di deskripsi supaya lo bisa dapet diskon yang tadi udah gue bilang gitu ya. So, gimana nih pendapat lo tentang video ini? Coba deh ceritain pengalaman lo selama multitasking di kolom komentar supaya nanti mungkin kalau yang menarik gue coba bales atau ya mungkin supaya lo bisa sharing aja sih ke teman-teman yang lain terkait dengan pengalaman lo. Oke, akhir kata semoga video ini bisa ngebuat lo belajar ya dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Sekian dari gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke, thanks. Kalau lo ngerasa video di 1% ngebantu lo untuk berkembang jadi lebih baik dan lo tertarik nih buat belajar lebih lanjut, gue sih nyaranin lo untuk buka website 1% di 1%.net. Apa yang dibahas di 1% di YouTube-nya ya, itu bisa dibilang cuman bagian permukaannya doang. Lo bisa dapat penjelasan dan pemahaman lebih mendalam, sekaligus dengan solusi atas masalah lo, kalau lo nyoba untuk pakai layanan-layanannya 1%. Ada layanan apa aja? Ada layanan webinar yang bakal ngebahas topik-topik soal kesehatan mental dan pengembangan diri yang memungkinkan lo untuk bisa diskusi dan ngobrol langsung sama pembicara-pembicaranya secara live. Ketika lo sedih, ya nangis. Sesimpel itu sebenarnya. Dan penting banget buat kita. Dan ini mungkin terdengar simpel, tapi sebagian besar dari kita itu tidak cukup fasih terhadap emosi kita sendiri. Kayak tadi, ketika kita merasa kita disepelekan sama orang lain, itu multiple feeling pada saat yang sama. Kita ngerasa A, kita ngerasa B, kita ngerasa C, cuman nggak tahu yang mana. Ada juga kelas online yang akan ngebantu lo untuk memahami berbagai macam topik lebih mendalam dan komprehensif. Dan lo bisa akses materinya kapan aja. Nah, ya. Overthinking itu sebenarnya apa sih? Overthinking adalah proses berpikir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, jadi kalau lo ngerasa bahwa lo banyak mikir padahal sesuatunya belum kejadian, ini gimana, itu gimana, ini gue tepat nggak sih, dan lain sebagainya, please sadari bahwa itu overthinking. Oke? Kita juga punya layanan konsultasi bareng mentor dan psikolog 1%. Kalau misalnya lo mau konsultasi one-on-one dan dapat solusi atas permasalahan yang lo alami. Bukan cuman itu, 1% juga punya tes online gratis tentang berbagai macam topik sekaligus juga artikel-artikel blog yang menarik ya, yang bisa lo baca tentang berbagai topik. So, gue saranin ya, sekarang lo langsung buka 1%.net dan lo pilih sekaligus lo coba aja tuh layanan yang kira-kira cocok buat lo. Oke, gue Evan, sampai ketemu di 1%.net dan thanks.